Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Liza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka UMKM untuk asing. Darmin menyatakan bahwa dimasukkannya UMKM dalam relaksasi daftar negatif investasi sebenarnya lebih dimaksudkan untuk mempermudah perizinan. Pemerintah juga menegaskan komitmen keberpihakan terhadap UMKM. Ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai stimulus, diantaranya penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 24% menjadi 7% dan pemangkasan pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5%. Nggak ada UKM yang dibuka untuk asing. Malah di luar walaupun nggak di dalam dia nanyanya. Ada yang ini saya, Pak Darmin, saya industri tempe, usaha saya. Itu kita mau demo. Loh, kenapa? Itu dibuka asing di situ. Lah, dari mana lagi dapat berita? Nggak betul, Bapak, saya bilang. Katanya betul. Jadi ini memang udah macam-macam aja beritanya ke sana kemari. Jadi intinya sebetulnya kita mau menekankan itu. Presiden Joko Widodo menegaskan mengeluarkan sektor UMKM dari rencana relaksasi daftar negatif investasi. Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari para pengusaha dan menurut Presiden Indonesia harus menjadi ladang bagi tumbuh suburnya UMKM. Maka itu, Presiden menghendaki agar UMKM di Indonesia memperoleh kemudahan dalam berusaha. Lantas apa yang menyebabkan pengusaha menolak UMKM dikeluarkan dari DNI? Dan apakah selama ini UMKM sudah mendapatkan kemudahan untuk berusaha? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pertimbangan Apindo, Ibu Nina Tursina. Terima kasih Bu Nina telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Bu Nina, ini kita tahu terkait dengan Presiden yang menegaskan bahwa mengeluarkan sektor UMKM dari rencana relaksasi daftar negatif investasi ini ada pro dan ada juga kontra. Anda sendiri tanggapannya terkait dengan hal ini apa, Bu Nina? Ya, memang pertama-tama kami juga kaget, shock. Waduh, ini nggak dikeluarkan aja. Juga kita persaingan kan semakin sulit dan masih banyak masalah-masalah. Nanti peluangnya tambah terbatas lagi. Mesti teman-teman juga pemikirannya gimana nanti kalau benar-benar terjadi ada sebagian yang diberikan kepada asing masalah UMKM. Padahal kan peluangnya masih banyak sekali. Tapi saya yakin pemerintah pasti bermaksud baik mungkin karena kurang masukan informasi dan lain sebagainya, jadi mereka teman-teman yang masih sudah agak shock duluan. Nah itu dia kan, kita juga tahu bahwa Presiden melakukan ini juga atas masukan dari para pengusaha juga. Yeah. Nah, Anda melihat apa sih sebenarnya alasan para pengusaha ini menolak UMKM dikeluarkan dari DNI ini sebenarnya kalau Anda lihat? Ya sebetulnya intinya ya kekhawatiran ya. Jadi nanti pasti ada tambah keterbatasannya. Pasti bertambah ya, tadinya peluangnya lebih besar walaupun itu sampai sekarang juga masih banyak yang belum tersentuh ya. Daripada belum tersentuh mungkin kan bisa dikeluarkan, tapi kan intinya bagaimana lebih bagus kenapa nggak UKM-nya dimaksimalkan, dikurasi lagi, mungkin sudah ada yang potensi bisa menjadi investasi di situ, cuman karena kurang persiapan dan kurang pengetahuan. Jadi lebih bagus kenapa nggak Indonesiaku ini banyak calon-calon pengusaha yang juga udah siap berinvestasi. Nah, tapi pemikiran itu kan sekilas aja jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjang sebetulnya yang penting ada juga peluang-peluang itu diberikan walaupun ada investor asing masuk nggak apa-apa, tapi harus ada yang jelas bahwa diberikan peluang juga dengan masuknya itu, tapi UKM-nya diberikan peluang-peluang mestinya ada kemitraan atau kerjasama yang lain sehingga sama-sama tumbuh. Jadi mereka justru memberikan kesempatan. Nah ini mungkin
karena sekilas beritanya terus jadi menerjemahkan sendiri-sendiri. Tapi sebetulnya bagi yang sudah paham sih saya rasa juga tidak ada salahnya ya. Cuman memang harus benar-benar diseleksi ya, bertahap lah, jangan langsung sekaligus kan. Mungkin kalau sudah kita kaget ya jadi. Ya bukan kaget lagi, kita kemarin pada shock lah dulu. Yang sekarang aja udah sulit, nanti jadi tambah sulit lagi. Nah itu gitu. dia, apakah memang karena kita lihat sosialisasi di sini yang masih belum optimal diberikan dari pemerintah, karena kita juga tahu sebelumnya terkait dengan pajak yang dari 1% sampai menjadi 0,5%, kemudian ada KUR yang dari 25% jadi 7%. Ini kan sebenarnya baik, sebuah bisa dikatakan ini sebuah angin segar lah ya buat UMKM kita. Amin. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang ini tentunya hal-hal inilah yang diharapkan para UMKM pastinya, dan itu kan yang mendorong UMKM kita supaya ya jangan takut lah dengan hal-hal yang takut diambil atau diambil asing. Bahkan Darmin Nasution mengatakan bahwa ini tenang saja, tidak akan ada asing untuk mengambil UMKM kita. Sebetulnya ketakutan sih tidak, cuman perlu waspada dan khawatir itu wajar ya, namanya persaingan usaha kan mesti dia berpikirnya panjang, jangan sampai nanti terjadi bla bla bla. Tapi saya yakin pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik. Cuman karena mungkin kemarin sosialisasinya belum maksimal dan maklum UKM kan nggak sempat kadang-kadang memikirkan bisnisnya aja udah ribet tuh segala macam, kurang komunikasi dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya UKM juga bisa memahami dan pengusaha yang lain juga bisa. Mungkin harus lebih sederhana cara sosialisasinya sehingga dia mudah mencerna, oh begitu maksudnya gitu. Tapi tetap kita mendukung program pemerintah pasti, kalaupun nanti akan ada seperti sekarang bunganya mudah-mudahan 7%-nya bisa benar-benar diimplementasikannya itu memudahkan. Sejauh ini belum terrealisasi kan? Ya kan tahun kemarin kami menunggu-nunggu udah 1 tahun. Mudah-mudahan ini jangan nggak jadi lagi. Itu saya yakin harus ini jangan sampai ditunda lagi karena 7%, karena persaingan kita semakin ketat dan bunga bank juga memang walaupun 7% sebetulnya kami masih berat. Sebetulnya yang idealnya buat UKM itu ya 5% itu sebetulnya paling berat, karena di negara lain kan jauh lebih rendah. Sementara persaingan semakin bebas merdeka sekarang, jadi kita harus benar-benar tekan sana tekan sini dan harus berinovasi, harus berkreasi dan lain sebagainya. Kalau bersaing dengan harga saja kita memang masih kalah karena dengan bunga bank yang tinggi, terus dengan kos-kos yang lain. Sekarang ada pajak, terus ada BPJS, terus ada halal dan lain sebagainya. Itu kan banyak jadi sekali. Jadi banyak ya item-item, tapi paling tidak 7% ini terrealisasi dulu lah ya, baru nanti akan ada kemudian itu pun terima kasih pemerintah udah memperhatikan kami ini gitu. Nah, tadi Ibu Nina, tadi Anda sempat mengatakan kekhawatiran. Ini kan kita juga tahu ada 5 sektor yang batal dikeluarkan juga dari daftar negatif investasi. Nah, dari 5 sektor ini menurut Anda mana sih yang sebenarnya tadi yang paling menarik mungkin ya bagi para investor asing? Kita tahu bahwa ada sektor UMKM yang batal dikeluarkan itu terbagi 2 kelompok. Ini kelompok A, yaitu ini koreksi bila saya salah, ada pengupasan umbi, ada warung internet, percetakan kain, industri kain rajut dan renda. Kemudian yang kelompok B adalah perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet. Manakah dari sektor-sektor ini yang kira-kira begitu menarik perhatian para investor asing? Sebetulnya investor pasti tertarik dua-duanya karena itu dua-duanya peluangnya luar biasa di Indonesia, dan sekarang UKM dan IKM itu memang sedang menggarap seperti rajut, terus tenun, batik, tapi dengan era globalisasi sekarang kan harus inovasinya disesuaikan dengan pasar. Anak-anak muda juga sekarang udah jatuh cinta. Loh, kita lagi garap udah benar-benar bagaimana regenerasi juga kita sedang giatkan, jangan sampai penenun yang sudah sepuh-sepuh nggak ada gantinya, tapi kita perjuangkan dengan menenun, dengan berkreasi itu dengan upah yang cukup bagus sehingga dia nggak perlu pergi ke Jakarta, tapi dengan menenun dia juga bisa saving uang dan lain sebagainya. Karena sektor ini nampaknya menarik sekali ya, semuanya menarik, sehingga ini juga dibikin ketar-ketir juga ya. Pasti. Oke, baik Bu Nina, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Ya.